Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana umral muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila Imam Abi Dawud rahimahullah ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahati wa madati wa karamati fid darin amin. Babun fil fahrati taqamu fil samni, bab tentang tikus yang jatuh ke dalam minyak yang beku, apakah itu mentega, minyak samin, atau minyak goreng yang membeku karena dingin. Hadatsana Musaddad, hadatsana Sufyan, hadatsana Zuhri, an Ubaidillah ibn Abdullah, an Ibn Abbas, an Maimunah, anna fa'ratan waqa'at fi samin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala anku ma hawla wa kulu. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Maimunah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya tikus itu waqa'at, jatuh ya tikus pisau. Antum masuk kelas yang berapa? Diriwayatkan dari Sayyidatina Maimunah radhiyallahu ta'ala anha, sesungguhnya tikus itu jatuh ya tikus pada minyak sapi. Wa akhbiran nabiyyu, maka diberitakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, alquma haulaha, buang oleh kalian sesuatu yang ada di sekelilingnya tikus. Wa kulu, dan makanlah oleh kalian. Jadi kalau minyaknya kental, apakah itu gulai kalio, kalamai, kalau udah kental, apa saja yang hukumnya kental atau beku, maka boleh dibuang tikusnya dan benda yang ada di sekitarnya, kemudian najisnya tidak menyebar ke keseluruhan daripada makanan tersebut. Nah, hadis Tabi'i qala hadatsana Ahmad ibn Sulay wa Hasan bin Ali wa Lahdur al-Hasan qala hadatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Zuhri an Sa'id ibn Musayyib an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waqat al-fa'ratu fi samni fa in kana jamidan fayquha wa ma hawla wa in kana ma'an fala taqrubuhu. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'atil fa'ratu fi samni", apabila jatuh tikus ke dalam minyak sapi, fa in kana jamidan, maka jika ada yang minyak sapi itu sudah beku, jamidan mana beku bukan keras, fa'alquhu, maka buang oleh kalian akannya tikus, wa ma haulaha, dan sesuatu yang ada di sekelilingnya, wa in kana ma'ian, jika ada ia minyak sapi itu cair, fala taqrabuhu, maka jangan kalian dekati akannya, artinya tumpahkan minyak tersebut. Jadi tidak ada bahasa bagaimana kira-kira kalau tikus masuk dalam gulai, dari cicak masuk dalam dalam santan, maka jawabannya tergantung. Kalau 2 kula tidak najis. Nah, kalau kurang 2 kula bernajis. Ini kula 2 kula itu khusus untuk air saja, tidak masuk untuk
benda cair yang lainnya. Minyak goreng walaupun 1000 kula, kalau dia encer cair itu tidak bisa disucikan. Gulai kambing belum masuk gulainya, baru kuah santannya, 150 kelapanya, mau merendang 5 ekor kambing, masuk teh cecak, kan tumpahkan semuanya. Tapi kalau dia ada menjadi kalio, buang teh cecaknya, buang najis yang ada di sekitarnya. Hadis. Tapi kita pernah hasanah Ahmad bin Sulaim, pernah hasanah Abdul Razak, pernah Abdul Rahman bin Bu Ilawahi, an Ma'mar an Zuhri an Sayyidina Ubaidillah bin Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu an Maimunah an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli hadits Zuhri an Ibnu Musayyib. Nah, hadis yang sama. Babun fi zubabi yaqa'u fit ta'am. Bab tentang lalat yang jatuh dalam makanan. Disebut lalat di sini dia sebuah perwakilan dari hewan yang tidak ada darah mengalir di dalam tubuhnya. Kalau kita bunuh atau kita potong anggota tubuhnya ketika hidup. Hadis. Apabila beralasan Ahmad bin Hanbal beralasan Bishr yani Ibnu Mufaddal an bin Adlan an Sayyid bin Maqbul an Sayyid Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waqa'a al-dhubabu fi ina'i ahadikum fanquluhu fa inna fi ahadi janahihi da'an wa fil akhir shifaan wa innahu yattaqi bi janahi alladhi fi da'u falyam nasu kulluhu. Nah, kalau urusan celup-mencelup, penyakit di satu sayap, obat di sayap yang lain, ini khusus untuk lalat. Tapi kalau urusan dia tidak menajiskan benda cair, ini umum untuk seluruh hewan yang tidak ada darah mengalir. Jadi di sini ada hukum khas, di sini juga ada hukum khusus bagi lalat. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waqa'a az-zubabu, apabila jatuh lalat fi ina'i ahadikum, dalam wadah salah seorang kalian, famkuluhu, celupkan oleh kalian akannya lalat. Umkuluhu, celupkan oleh kalian akannya lalat. Fa inna fi ahadi janahaihi, maka sesungguhnya pada salah satu dua sayapnya lalat itu ada penyakit. Wa fil akhari shifaan, kemudian di salah satunya lagi ada obat. Wa innahu, dan sesungguhnya lalat, yattaqi, melindungi dia lalat, bidanahihi, dengan sayapnya lalat, alladzi fihi da'u, yang di dalamnya ada obat. Maaf, da'u penyakit. Wa innahu, sesungguhnya lalat, yattaqi, berlindung ia lalat, bijanahihi, dengan sayapnya lalat yang di dalamnya ada penyakit. Fal yamishu kullah, bukan kullu, kullah, maka hendaklah mencelupkan dia seseorang akannya lalat, semuanya lalat. Semuanya lalat itu maksudnya ke seluruh bagian tubuhnya, karena kita tidak tahu apakah penyakit ada di sayap kanan ataupun di sayap kiri. Yang jelas satu sayap mengandung penyakit, satu sayap itu racun apa? Penawarnya. Nah, penawarnya. Nah, begitulah dalam setiap makanan Allah Subhanahu wa taala menciptakan penawar daripada makanan itu sendiri. Nah, cabai rawit penawarnya ada di tampuknya. Maka kalau mau masak cabai rawit itu giling dengan tampuk-tampuknya. Semangka penawar ada di bagian yang putihnya. Banyak banget makan semangka, enggak ada masalah. Yang penting makan yang putihnya. Kalau merahnya saja dia akan, orang tua akan cepat panas, mengandung, seperti Nabi katakan, dia memiliki kadar yang panas, maka
tawarkan dengan yang putihnya. Ketiga yang lain-lainnya dia penawar ada pada benda itu sendiri. Nah, babun fil luqmati tasqutu, bab tentang suapan yang terjatuh. Bahasa kita rimah, makanan yang jatuh dari nampan, dari piring ke lantai. Hadis Nabi kala sana Musa bin Ismail kala sana Hamad an-Mutabi an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akala ta'aman yaqra asabi'ahu thalatha wa qala idza saqatat luqmatu ahadikum falyumil anha idza waliyakulha wa la yad'uha lisyaitan wa amarna an-naslu tasrifa an-naslu tasrifa tuhfata wa qala inna ahadakum la yadri fi ayyi ta'amihi yubarakula. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu karena ada ya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam idza akala, apabila memakan ya Rasul sallallahu alaihi wasallam ta'aman, akan makanan, la'ika, niscaya menghisap. Dalam bahasa hadisnya, bahasa zahirnya itu menjilat. Kalau menjilat itu seolah-olah lidah dikeluarkan dari mulut, tapi maksudnya jari yang dimasukkan ke dalam mulut. Bahasa yang mudah dipahami, menghisap. Bahwa menghisap ya Nabi SAW asabi'ahu as-salasa, akan jari jemarinya Nabi yang 3. As-salasa di sana ghairu mafhum, bukan berarti sunnah menjilat jari selepas makan 3 jari. Tapi kenapa disebut 3? Karena Nabi hanya makan 3 jari. Kenapa Nabi makan 3 jari kita 5? Karena Nabi makan roti, bukan makan nasi. Nah, dan itu pula sunnah makan 3 jari. Ini nggak selesai makannya, dia dari sama kan. Gak ada masalah kalau sekiranya waktunya sama dengan orang lain. Tapi kalau waktu makannya berlebih pada waktu makan orang lain, gak boleh. Karena ada poin hadis yang lebih penting di sana. Karena 3 di sana itu dikaitkan ketika makanan itu bisa dimakan 3 jari. Nah, kalau makan bawang gak usah pakai 5 jari, 3 saja. Jangan pakai 2. Nah, Nabi tidak menyukai makan yang 2 jari, karena 2 jari itu adalah syaitan. 2 makan bawang begini tidak, tapi begini 3. Semua benda-benda yang bisa diambil dengan 3 jari, yang 2 jari pegang dengan 3 jari, jangan dengan 2. Nah, ketika Nabi katakan beliau menghisap jari jemarinya yang 3, maka 3 bukan mafhum, tapi menjilat, menghisap jari yang dipakai dalam makan. Kalau kita 5, kalau 4, 4. Waqala, berkata ya Nabi SAW, idza saqatat, apabila terjatuh luqmatu ahadikum, suapan salah seorang kalian, fal yumit, maka hendaklah dia membuang, anha, dari suapan yang jatuh, al-adha, akan kotoran, wal yakulha, dan hendaklah ia memakannya kembali, wala yada'ha lisyaitan, dan janganlah ia meninggalkan akannya suapan yang jatuh untuk syaitan. Wa amarana, memerintahkan ya Rasul sallallahu alaihi wasallam akan kita, an-nasluta, bahwa kita sapu akan nampan. Kita sapu akan nampan. Sapu maksud di sini sapu dengan jari, dan jari dihisap. Disapu lagi, jarinya dihisap. Sehingga riwayat yang lain tidak bisa dibedakan nampan yang sudah dipakai dengan yang belum dipakai. Nah, cara makan seseorang itu bisa menunjukkan ekonominya. Dalam artian, kalau sekiranya dia makan bersih, rapi, Allah akan memberikan keberkahan ekonomi dalam hidupnya.
Tapi apabila nggak enak ditinggal, kenyang dibuang, nggak habis disisai, itu orang itu tidak akan mendapatkan keberkahan dalam ekonomi dan rezeki. Kita dikasih tips oleh kawan, banyak sekali, nggak habis ditinggal. Bagaimana dihabisin? Aqua gelas, yang aqua, air gelas. Setelah kita minum, kalau kita habiskan perut akan gembung. Nggak ada masalah dengan gembungnya, penting habis. Di rumah makan cuma air bening, air bening nggak ada apa-apanya, kalau dibuang pun tidak ada masalah. Tapi ketika dia sudah disebut air minum, maka dia memiliki nilai berbeda sama yang ada air cuci tangan. Habisin. Kalau kau di dalam situ ada sesuatu yang kita tidak suka, kasih ke kawan, kawarin suka, suka jengkol, suka sayur, nah, kita nggak suka timun, kasih kawan yang suka timun. Yang penting piring itu betul-betul rapi. Atau akan lihat orang yang menjaga sistem makan seperti itu, Allah akan berkahi rezeki. Lihat hadisnya. Nah, wa amarna, Nabi perintahkan kami an-nasluta, kami membersihkan, menyapu akan nampan. Wa qala, bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang kalian la yadri, dia tidak mengetahui fi ayyi ta'amihi, dari yang manakah makanannya, yubaraku lahu, yang diberkahi baginya seseorang, yang diberkahi baginya seseorang. Nah, anjuran tadi itu sebatas tidak mau mudaratkan. Kalau mudaratkan jadi buat. Nah, sambal lado banyak sekali dikasih dalam kedai nasi pedas. Ini biar berkah rezeki saya, habisin lah. Nah, habis 3 hari dia mencret, banyak keluar ruangnya untuk berobat ke rumah sakit, naik asam lambungnya. Itu masalah ya. Jadi selama batasannya tidak darurat. Babun fil khadimi ya'kulu ma'al maula, bab tentang pelayan, makan ia pelayan bersama majikan. Pembantu ikut makan bersama majikan. Kalau bisa satu hamparan bagus, kalaupun tidak dengan hamparan yang berbeda tapi dengan makanan yang sama. Hadis. Bahkan Nabi telah nasanaro penokos Musa bin Yasir an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sana'a ahadikum khadimuhu ta'aman thumma ja'a bihi wa waliyahu ودخانه فليؤذ معه ليأكل فإن كان الطعام مشفوها فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata ya Sayyidina Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sana'a, apabila membuat ia seseorang, apabila membuat, maaf panggilnya di depan, tidak sona, apabila membuat, li ahadikum, bagi salah seorang kalian, khadimuhu, oleh pelayannya, oleh pembantunya, ta'aman, akan makanan, summa ja'ahu bihi, kemudian datang ia pembantu akannya seseorang dengannya makanan, waqad waliya arrahu, sungguh telah menanggung ia si pembantu akan panasnya makanan, maksudnya panas ketika memasak makanan, wa dukhanahu, dan asapnya makanan, falyuqidhu, maka hendak mendudukkan ia seseorang akannya pembantu, ma'ahu, bersamanya seseorang, liyakula, supaya bahwa ia ikut makan. Fa in kana ta'amu, maka jika adalah makanan masfuhan artinya qalilan,
jika adalah makanan masfuhan diambil dari kalimat syafah. Syafah itu artinya mulut, syafahi, masfuhan di mulut. Nah, jika adalah makanan itu bisa di mulut artinya bisa dilahap saja, sedikit mananya. Wa in kana ta'amu masfuhan, jika adalah makanan itu sedikit, falyada, maka hendak meletakkan dia seseorang fi yadihi, pada tangannya pembantu, minhu, darinya makanan, aklatan atau aklatain, sesuap atau dua suap, sesuap atau dua suap. Nah, inilah yang ada di Minangkabau, tradisi yang bagus. Apabila ada masak-masak di tempat barang lain, itu yang ikut masak nasi gosong, yang ikut masak siapa petugas nasi, yang ikut masak itu dia akan dibungkusin. Nah, akan dibungkusin makanan. Ya, lihat nasinya. Jadi bungkusin makanan, jadi dibungkus, gulai dibungkus, ini dibungkus. Tapi kalau gulainya dikit, nah dibungkus ya sedikit. Nah, yang ikut masak pasti dapat bungkus-bungkusan. Kenapa? Karena dia sudah mencium baunya. Nah, kita juga berencana dengan hal yang sama, tapi kadang-kadang darurat keadaannya. Nah, kemarin Umar bantu masak makanan. Nah, pas tamunya banyak, jadi dapat dia kuahnya saja. Kan alhamdulillah, masfuhan. Begitu aturan. Nah, dalam bermuamalah dengan orang yang ikut mencium makanan, kita libatkan dia dengan makanannya. Babun fil mindil, bab tentang sapu tangan. Hadis Jadi deklarasi Muslim deklarasi Yahya an Ibnu Jurayj an Atta an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum fala yamsahanna yadahu min dili hatta yalqaha aw yulqiha aw yulqiha." Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, berkata ya Sayyidina Abdullah bin Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum, apabila telah selesai makan oleh salah seorang kalian, fala yamsahanna, maka jangan sekali-kali dia mengelapkan tangannya. Fala yamsahanna, maka jangan sekali-kali dia melap jangan sekali-kali dia melapkan yadahu, akan tangannya, bil mindil, dengan sapu tangan atau sabet atau tisu, hatta yal'aqaha, sehingga dia menghisap akannya tangan, au yul'iqaha, atau dia mengisapkan akannya tangan. Nah, mengisapkan akannya tangan artinya dia suruh suami nyuruh istri mengisap tangannya. Nah, ini berkah nih, istri soleha itu harus semangat sama suami. Ke mulut, gigit, yang gigit banyak. Tarik, apri, dan bisa bayangin. Dua jari, tiga jari, empat. Dan 5 jarinya begitu, satu-satu. Tadi kan hadis tangan itu. Nah, maka dia suruh hisap tangan sama istrinya, buka mulutmu, langsung segini. Nah, maksudnya satu-satu jarinya. Telunjuk dulu. Kenapa telunjuk? Ini jari yang mulia. Kemudian jari yang tengah. Kemudian jari jempol. Ya. Tengah dulu. Telunjuk dulu. Tengah dulu. Maaf, salah. Aturannya jari yang panjang dulu. Tengah,
telunjuk jempol. 3 ini dulu, karena ini 3 yang ikut sunnah Nabi. Kemudian 2 ini dalilnya kias. Karena dalilnya kias, karena Nabi mengawali pada jari panjang, maka jari kelingking, jari manis, jari kelingking. Aturannya begitu. Jari tengah, telunjuk, jempol, ittiba dengan Nabi. 2 jari ini jari bid'ah. Dia 3 ikut sunnah. Nabi nggak pernah makan, nggak pernah makan ini untuk makan. Tapi karena kita darurat makan nasi, nggak mungkin 3 jari, maka ikut kias. Kiasnya tadi apa? Nah, baca kiasnya. Berarti Nabi mendulukan yang panjang. Oke, 2 ini berarti jari manis, jari kelingking. Nah, begitu detail memahami hukumnya. Bukan asal hisab ya. Nah, jadi itu 2. 1 jari berapa kali hisab? Hah? 1 jari berapa kali hisab? Jadi apa aja yang untuk muzakkar atau qur'an? Tergantung sesuai dengan keperluannya. Jari nggak terlalu kotor sekali. Kalau banyak sekali kuah-kuah di sana 3 kali. Kalau susah kali bisa makan kelamai 7 kali. Nah, berarti dalam Islam itu juga ada pembolehan memakai sapu tangan. Berarti sapu tangan bagian daripada sunnah. Maka kalau ada tamu, siapkan tisunya, jangan lupa. Yang minuman doang, tisunya nggak ada. Hadis. Alhamdulillah telah hadasana an-Nufayli wa qala hadasana Abu Mu'awiyah an Hisham bin Urwa an Nabi Rahman bin Salih bin Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu bi thalathi asabi'a wa la yamsahu yadahu hatta yarfa'aha hatta ya'anfaha. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ka'b bin Malik radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu karena ada dia Nabi yakulu, makan dia Nabi bisalasi asabi'a dengan 3 jari. Wala yamsahu yadahu, dan tidak menyentuh ya Nabi, tidak mengusap atau melap ya Nabi yadahu akan tangannya Nabi, hatta yal'aqaha, sehingga menghisap ya Nabi akannya tangan. Disebut tangan maksudnya jari jemari, itu disebut dengan majaz mursal, atau disebut kul dikendaki ba'ad. Babu ma yaqulu rajul idza ta'ima, bab apa yang dibaca oleh seseorang apabila dia telah selesai makan. Hadis. Qala hadasana Mustafa qala hadasana ya an Tawr an Khalid bin Ma'dan an Nabi Umama qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rufi'atil ma'idatu qala alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ghairu maqsin wa la muwadda'an wa la mustaghnan anhu rabbuna. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam idza rufi'at, apabila diangkat akan hidangan, apabila diangkat akan nampan, qala, berkata ya Nabi, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala akan pujian katsiran yang banyak, thayyiban yang baik. Hamdan itu maf'ul mutlaq, jadi i'rabnya maf'ul mutlaq. Mubarakan, yang diberkahi padanya pujian. Ghairu makfi, hal keadaan tidak merasa cukup, makfi. Wala muwadda, tidak juga ditinggalkan. Wala mustaghnan, bukan karena tidak memerlukan darinya. Rabbuna, Tuhan kami, atau huwa Rabbuna, dialah Tuhan kami. Jadi berhenti makan ini dan sampai ini makanan yang terakhir. Kami tidak memakannya bukan karena ditinggalkan,
bukan karena tidak diperlukan lagi, bukan karena sudah merasa cukup, tapi kami tetap berharap dengan rezeki Tuhan kami. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ghairu maghfi, bukan karena telah dicukupi, wala muwadda, bukan karena ditinggalkan, wala mustaghnan, bukan karena tidak diperlukan. Allahu Rabbuna atau huwa Rabbuna. Hadis. Berbicara kelanasan Muhammad bin Ala kelanasan Waqi' an Sufyan an Abi Hazim al-Wasiti an Ismail bin Rabah an Nabi Awwali an Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza farwa min ta'amin qala alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha, apabila selesai ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kami dari makanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa saqana, bukan wasaqana, wasaqana wa ja'alana muslimin. Ada riwayat wa ja'alana minal muslimin, artinya makhluk. Hadis Dari kelanasan Ahmad bin Salih kelanasan Abi Muhammad bin Abdurrahman Sa'id bin Abi Ayyub an Abi Abdurrahman al-Hubuli an Abi Ayyub al-Ansari qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala aw shayba qala alhamdulillahilladzi at'amana wa saqa wa sawwa wa ja'alahu makhrajan. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu qala, berkata ya Sayyidina Abi Ayyub, kana adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam idza akala, apabila telah selesai makan ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, au syariba, atau telah selesai minum ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, membaca ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa, segala puji bagi Allah Zat yang telah memberi makan ia dan telah memberi minum ia, wasawwagha, dan telah memberi kepuasan dia, atau wasawwagha, telah memberikan kemudahan ia atau melancarkan ia. Sawwagha itu ada makna aslinya, yaitu mudah masuknya di leher, mudah ditelan, itu makna sawwagha. Makanan yang mudah ditelan itu maknanya memberikan kepuasan. Nah, ketika kita sakit tenggorokan, susah makan, susah menelan, berarti tidak mendapatkan kepuasan. Maka untuk mendapatkan kepuasan, maka orang membuat makan semudah sekali, semakin lembut, semakin mudah ditelan, itu semakin menunjukkan kepada kepuasan. Di mana dasar sawwagha adalah mudah ditelan, makna mulazimnya atau makna lazimnya adalah memberikan kepuasan. Wa ja'alahu makhraja, Allah yang sudah menjadikan baginya makanan akan tempat keluar. Jadi problem besar kalau ada bayi yang dilahirkan tidak punya anus. Ini program besar, problem besar. Nah, begitu juga kalau sekiranya susah buang air besar, itu sudah satu masalah. Apalagi masalahnya tidak bisa buang air besar, ini berat masalah. Nah, jadi jangan dikira mudah buang air besar itu bukan nikmat. Itu sama dengan nikmat makan ini. Nah, masuknya makanan dan keluarnya makanan, mudahnya masuk keluarnya juga mudah, itu nikmat yang setara, nikmat yang seimbang. Kalau bisa dipahami, untuk apa untuk membanggakan makan, nikmatnya cuma dengan setara dengan buang air besar. Apri, kira-kira buang air besar itu nikmatnya di mana?
keluar. Allah tadi. Kalau diukur-ukur, Masya Allah, nggak ada bedanya makan dengan buang air besar. Bahkan saya rasa lebih besar biayanya orang yang nggak bisa berak daripada orang nggak bisa makan. Orang nggak bisa makan cukup minum penyegar, tapi nggak bisa berak, itu pergi ke rumah sakit buat lubang baru, kemudian bersihkan lubang lama. Apalagi nggak bisa buang air kecil, Masya Allah. Itu dimasukkan selang di situ, masukkan 2 jenis benda, satu kamera dan satu lagi ada selang lubang yang kecil itu, dorong kemudian tembak satu ginjal. Lumayan bagi orang merasakan. Allahumma. Babu fi ghuslil yadi minat ta'am. Bab mencuci tangan dari karena makan. Hadis. Fadila kelana sana Abu Yunus kelana sana Zuhair kelana sana Ali bin Abi Salih an abihi an sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nama wa fi yadihi ghamarun wa lam yamsilhu fa asabahu syai'un fala yalumanna ila nafsihi. Dirikan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ya Sayyidina Abu Hurairah, berkatalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man nama, siapa saja yang tidur ia, wa fi yadihi, kemudian pada tangannya seseorang itu ada ghamar. Ghamar itu adalah lemak atau minyak bekas makanan. Ada 3 mana: lemak daging, minyak atau bekas makanan. Walam yaghsilhu, dan dia tidak mencucinya. Fa asabahu syai'un, lalu mengenai akannya oleh sesuatu. Apakah tangannya digigit tikus? Apakah dia gatal-gatal? Atau karena kelilipan karena cabai dan lain-lain sebagainya? Fala yalumanna, maka janganlah sekali-kali dia mencela kecuali dirinya sendiri. Nah, maka usahakan setiap selesai makan, apalagi makan berminyak, sebelum tidur terutama itu mencuci tangan dengan sabun. Nah, kalau hanya dicuci dengan air, sementara tangan punya minyak, nanti antum garukkan ke badan bagian mana saja, bisa saja efeknya gatal, bisa saja efeknya berkudis dan sebagainya. Babu maja'a fi du'a'i li rabbit ta'am idza ukila indahu. Bab tentang sesuatu yang diriwayatkan dalam hal doa bagi pemilik makanan idza ukila, apabila dimakan yang makanan, indahu, bersamanya pemilik makanan. Beda lagi doanya kalau pemilik makanan ngantarkan makanan ke sini, lalu kita makan di sini. Tapi apabila kita diundang makan ke tempatnya, makan di rumahnya, apa doanya? Nah, jadi beda doa ketika dikasih makanan, ketika diundang makan. Di sini doa yang disuruhkan oleh Imam Abu Daud, doa li rabbit ta'am idza ukila indah. Doa bagi pemilik makanan apabila dimakan ia makanan di dekat dia. Hadis. Kemudian kelana sana Muhammad bin Bashar, kelana sana Abu Ahmad, kelana sana Sufyan an Yazid Abi Khalid al-Jalani an Rajul an Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala sana'a Abu Haitham ibn al-Tayhan li Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman fada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu falamma farau qala afibu akhakum qalu ya Rasulullah wa ma isabatuhu qala inna ar-rajula idza dakhala baytuhu fa ukila ta'amuhu wa shuriba sharabuhu fada'alahu ila fadhalika isabatuhu.
Diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, berkata ya Sayyidina Jabir, sana'a telah membuat oleh Sayyidina Abu Haitham bin Tayhan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman akan makanan. Padaan Nabiya lalu mengundang ia Sayyidina Abu Haitham akan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu dan sahabat-sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma farahu, maka tatkala mereka telah selesai, qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, asibu akhakum, balas oleh kalian akan kebaikan saudara kalian. Asibu, balas oleh kalian, akhakum, akan saudara kalian, maksudnya kebaikannya. Lalu berkata mereka, ya Rasulullah, ma istabatuhu, apa balasannya? Kami enggak bawa amplop, kami enggak ada uang, apa balasannya? Qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula, sesungguhnya seseorang, idza dukhila baituhu, apabila dimasuki rumahnya seseorang, wa ukila ta'amuhu, lalu dimakan makanannya seseorang, wa syuriba syarabuhu, lalu diminum minumannya seseorang, fada'aulah, berdoalah kalian untuknya. Fada'aulahu fi'il madhi, lalu berdoa mereka baginya seseorang tersebut, fadzalika isabatuhu, maka itulah balasannya. Ini dalilnya berdoa selesai pertemuan. Waktu itu kita diundang di mana? Makan malam di daerah Pasaman. Kan cuma makan selepas acara, disuruh doa. Doa syukuran tidak, akikah tidak, cuma makan, besokan minta doa. Ya itu memang sunnah begitu. Pokoknya apabila ada hidangan makanan, doa dikit, doa untuk kami. Ya betul-betul berdoa. Ini tradisi orang Melayu. Itu tradisi orang-orang Melayu. Melayu mana? Wallahu a'lam. Apakah Melayu Malaysia, Melayu Indonesia, Melayu Singapura, Melayu Thailand, pokoknya budaya Melayu, kalau sudah makan ramai-ramai di rumah seseorang, walaupun tidak ada hajat, cuma ngundang makan selepas acara, cuma ngumpul-ngumpul saja. Beda halnya kalau diundang 7 hari, itu kan beda lagi. Ini nggak ada momennya, maka diminta untuk berdoa. Itulah memang sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis. قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء الى سعد بن عباده فجاء بخبز وزيت فاكله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم افطر انكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكه. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu datang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Sa'ad bin Ubadah. Lalu datang ya Sayyidina Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu bi khubzin, dengan roti gandum, wa zaitin, dan minyak zaitun, dicelup ke dalam minyak zaitun lalu dimakan. Sederhana sekali. Fakala, maka makan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, aftara indakum as-saimun, telah berbuka di dekat kalian oleh orang-orang yang berpuasa, wa akala ta'amakumul abrar, dan memakan akan makanan kalian oleh orang baik-baik, wassalat alaikumul malaika,
dan telah berselawat kepada kalian oleh malaikat. Ini menurut ilmu ma'ani adalah khabariyatul lafzi. Redaksinya itu adalah berita. Khabariyatul lafzi, redaksinya berita. Apa yang beritakan oleh Nabi? Telah berbuka bersama kalian oleh orang berpuasa, telah memakan makanan kalian oleh orang baik, telah berselawat kepada kalian oleh malaikat. Tapi maknanya ada insya'i, yaitu memunculkan makna doa. Semoga berbuka bersama kalian oleh orang-orang yang berpuasa, semoga yang makan bersama kalian adalah orang-orang baik, semoga kalian mendapatkan doa dari para malaikat. Ketiga radhiyallahu an. Nah, semoga Allah meridhoinya. Rahimahullah, semoga dia dirahmati oleh Allah. Padahal arti lafzinya adalah telah merahmati akannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambung sambil kita dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Tibi Babu Firrujul Tanawa. Qala Nabi qala hadatsana Hafs bin Umar an Maryam. Qala hadatsana Syu'bah an Ziyad ibn Amr. Kitab Tibbi, kitab pengobatan. Bab pertama tentang seseorang yang berobat. Bab rajuli yatadawa, bab seseorang yang berobat. Nah, ini syariatnya, hakikatnya yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mematikan Allah, yang menghidupkan Allah, yang membuat sakit Allah, membuat sembuh Allah. Dan berarti keyakinan yang seperti ini menyebabkan seseorang tidak berobat. Berobat adalah syariat, menyembuhkan, tidak menyembuhkan adalah Allah. Itu adalah hakikat. Hakikat letakkan dalam hati, syariat amalkan dalam keseharian. Bagaimana syariat dalam berobat? Diriwayatkan daripada Sayyidina Usamah bin Syarif radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, dan kepada sahabat-sahabatnya Nabi. Jadi saya datang, Nabi bersama sahabat itu ada di satu tempat. Ka'annama ala ru'usihimut tayru, seolah-olah di atas kepala mereka sahabat ada burung. Seolah-olah di atas kepala mereka sahabat ada burung. Ini menunjukkan kepada kesan sahabat tersebut tenang dalam majelis Nabi, seolah-olah di kepalanya ada burung, gak bergerak kemana-mana. Assalamtu alaihi, lalu aku ucapkan salam. Semaka'atu, kemudian aku duduk. Faja'al a'rabu, lalu datanglah orang Arab dusun. Min hahuna wa hahuna, dari sini, dari sini. Faqalu, berarti mereka ramai, datang dari kiri, datang dari kanan, bergabung dalam majelis Nabi SAW. Ini kerinduan para sahabat kota, sahabat-sahabat dekat Nabi. Aduhai kalau datang Arabi, lalu dia bertanya kepada Nabi, tentu bertambah pengetahuan kita tentang agama. Karena sahabat-sahabat yang dekat dengan Rasulullah enggak berani bertanya. Beliau aku begitu saja. Kalau Allah burung ada di kepala, kalau Arabi, Masya Allah. Coba lihat. Pas datang, faqalu, faja'al Arabu faqalu, itu menggunakan huruf fa. Fa itu adalah tarkib, langsung, bukan jeda yang lama. Dan hanya faja'u summa qalu. Ketika mereka datang, duduk, kemudian baru bertanya. Hingga faja'u faqalu, pas datang baru saja duduk, faqalu, langsung bertanya, ya Rasulullah,
Ana tadawa, apakah kami perlu berobat? Ana tadawa, apakah kami perlu berobat? Faqala, maka berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadawa, berobatlah kalian. Maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla lam yada'an, tidak meletakkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan penyakit. Maaf, tidak meletakkan ya Allah atau tidak menciptakan ya Allah akan penyakit, kecuali meletakkan ya Allah baginya penyakit akan obatnya. Ghairu da'in wahid, kecuali penyakit yang satu, dia adalah tua. Karena kalau tua itu gak ada obatnya. Walaupun dia minum seluruh vitamin, supaya vitamin kulit, vitamin rambut, vitamin gigi, semua vitamin diminum, yang tua itu tidak akan ada obatnya. Masuk gak ada obat, bukan berarti tidak kelihatan apa namanya itu, tidak ada efek daripada obat yang dimakan, ada efeknya. Tapi maksud dari tua di sini adalah mati. Nah, di sini hadis tidak membantah kalau orang jaga diri dia akan awet muda. Kalau orang akan menjaga makanan, menjaga minuman, menjaga istirahat, menjaga tidur, menjaga semuanya dijaga, pola makan dijaga, maka dia akan terlihat giginya masih kuat, tenaga masih kuat, mata masih bagus, telinga masih bagus. Terlihat muda, kadang-kadang lebih muda seseorang daripada anaknya. Bapak dia membuang pada anak. Apa kira-kira penyebabnya? Karena anak makan sembarangan. Bapaknya kena faktor ekonomi, makan kadang-kadang dan sebagainya. Jadi bukan berarti tua yang dimasukkan di sini tidak ada obat-obatan yang bisa menghalang bentuk tua, tapi yang dimasukkan di sini adalah mati. Mati itu tidak ada obatnya. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Ummul Mundhir, putri Qais Al-Ansariyah, beliau berkata, dakhala alayya, telah masuk menjumpai saya oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma'ahu Aliun alaihi salam, bersamanya Nabi ada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wa Aliun nakih, sementara Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sedang sakit. Nakih, sedang sakit. Walana dawali mu'allaqah, bagi kami ada dawali. Dawali itu jamak daliyah, dia adalah tangkai-tangkai dari korma muda. Itu mana dawali, tangkai-tangkai atau tandan-tandan korma muda. Bagi kami ada tandan-tandan korma muda mu'allaqah yang digantung. Maka berdirilah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu minha, maka ya Nabi sallallahu alaihi wasallam darinya korma muda yang masih ditangkai, yang digantung di rumah. Wa qama Aliun liyakul, berdirilah Sayyidina Ali radhiyallahu an supaya makan ya Sayyidina Ali. Fatafika, maka jadilah Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata pada Sayyidina Ali, imsak, amsik, tahan, jangan, innaka naki, kamu sakit. Hatta kafa Aliun alaihissalam, sehingga menahan diri oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Qalat, berkata ya Sayyidatina Ummi Mundhir, wa sana'tu sya'iran, lalu aku buatlah bubur gandum, kemudian silpan. Silpan itu bubur yang terbuat dari umbi, atau umbi apa? Pokok umbi-umbian. Fajitu bihi, lalu aku datang dengannya. Maka berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, asib min hadza, makalah kamu dari ini. Wa huwa anfa'ulak,
dia lebih bermanfaat kepadamu. Nah, judulnya himya, menjaga dari pantangan. Kan kata dokter, selama berobat jangan makan telur. Kalau bisulan. Kemudian selama berobat jangan makan cabai dulu. Selama berobat jangan makan tomat dulu. Selama berobat jangan makan pisang dulu. Ada nggak dalam Islam konsep-konsep seperti itu? Apakah ini dianggap sebuah syirik? Syiriklah kalau antum percaya kalau pisang itu menyebabkan sakit. Dokter bilang begitu. Saya belum boleh makan makanan ini, belum boleh makanan ini karena saya sedang sakit. Bapak kurangi makan daging apa? Kurangi makan santan, kurangi makan beras, berasnya organik, kurangi makan garam. Garamnya harus garam yang rendah, yodiumnya. Datang orang ahli yakin, sudah hentam saja. Yang menyembuhkan hanya Allah SWT. Makanan tidak menyebabkan sakit. Tidak ada sakit dalam makanan. Apa itu pantangan-pantangan? Yakin sama Allah. Siapa yang mau kita benarkan? Tidak ada yang bisa dibenarkan, tidak ada yang bisa disalahkan. Kenapa? Yang satu bicara hakikat, yang satu bicara syariat. Kedua-duanya benar. Tapi salah kalau sampai hakikat melarang orang melakukan syariat. Yakin kepada Allah memang. Coba lihat di sini. Sayyidina Ali sedang sakit, Nabi larang makan kurma muda. Ketika ada bubur, lalu Nabi katakan, ini cocok untuk orang sakit. Ini dasar hukumnya. Kenapa setiap kita sakit di dalam rumah sakit dikasih bubur? Karena nasi bubur. Kenapa bubur? Yang sakit makan bubur. Saya susah makan bubur rumah sakit. Akhirnya makan nasi juga dia. Mati bapak itu. Nggak ngikutin nasihat dokter. Jadi orang sakit dikasih nasi lunak, dikasih bubur. Ini dasar hadisnya. Nggak boleh makan yang keras-keras, nggak boleh makan yang masam-masam. Ini dasar hukumnya. Judulnya himyah, menjaga pantangan selama berobat adalah sunnah, bukan rusak akidah. Babun fil hijama, bab tentang bekam. Besok tanggal 17 bulan Safar, hari Selasa. Bulan ini, bulan Safar, tanggal 17-nya tepat pada hari Selasa, itu bisa menyembuhkan sakit 1 tahun. Jangan nggak dimanfaatkan. وبه إليك الله حسنا موسى بن إسماعيل حسنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء مما تداويتم به خير فالحجامة. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In kana fi syai'in, jika ada pada sesuatu, mimma dari sesuatu, tadawaitum bihi yang kalian berobat dengannya sesuatu, khairun itu kebaikan, fal hijama maka dianya sesuatu adalah bekam." Jadi kata Nabi, kalau adalah metode pengobatan itu ada baiknya. Kalau metode pengobatan itu memberi pengaruh kepada kesembuhan, maka yang terutama itu adalah bekam. Bekam itu pengobatan sunnah, itu pengobatan yang sebenarnya. Gak usah berobat dengan kapsul, dengan kimia, macam-macam. Kalau antum dari awal dah kebiasaan begitu, susah cari solusi. Obat yang biasa-biasa saja. Sakit kepala, nggak usah minum berat. Ambil air ke kepala tidur. Rutin bekam setiap bulan di kepala.
mandel bekam, dan di leher ada titik-titiknya, nggak pakak dikit bekam, katanya titiknya nama tukang bekam. Rabun bekam, beli kacamata sementara oke, tapi cari titik untuk obat mata, titik untuk obat rabun, cari titik untuk susah menghafal. Nah, cari titik untuk lidah teluh untuk ngomong, bekam lidah. Nah, pokoknya kata Rasul, kalau ada sesuatu metode pengobatan yang memberikan kebaikan, maka bekamlah dia nomor satunya. Hadis Nabi Qala hadasana Muhammad bin Awaz al-Dimashqi Qala hadasana Yahya bin Hasan Qala hadasana Abdurrahman bin Abi Mawali Qala hadasana Sadat bin Mawla Ubaidillah bin Ali bin Abi Rafi' an Mawla Ubaidillah bin Ali bin Abi Rafi' an jaddatihi Salma khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma kana ahadun yashtaki ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'an fi ra'sihi illa qala ihtajib wa la waja'an fi rijlihi illa qala diriwayatkan daripada Maula Ubaidillah bin Ali bin Abi Rafi' dari nenek beliau radhiyallahu anha namanya Salma. Salma adalah khadimnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qalat sebakata ya Sayyidatina Salma radhiyallahu ta'ala anha, ma kana ahadun, tidak ada seorang pun yastaki, yang mengadu ya seseorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, waja'an fi ra'sihi, akan sakit di kepalanya. Apakah sakit setengah, mereka bilang migrain, atau sakit kepala bagian depan, atau sakit bagian belakang, atau sakit semuanya, rasa akan pecah, untuk sujud tu rasa-rasa keluar biji mata. Ihtajib, tapi katakan bekamlah kamu. Saya dulu waktu di Bogor itu rutin sakit kepala sekali dalam seminggu. Nah, asal sudah masuk program khidmat kasih demam 2 hari. Nah, kalau sekarang masa pagi sampai sore, pada isya sampai subuh nyambung lagi. Nah, sampai nyambut tamu paling telak saja. Nah, sambil duduk orang ngomong dengar kan. Nah, ada sakit kepala. Nah, itu bekam baru 3 tahun. Salah ya, 3 tahun, 3 atau 4 tahun. Nah, awal-awal dulu memang rutin, sekali sebulan, kemudian sekali 2 bulan, kemudian setahun ini kadang-kadang cuma 3 kali, sehingga nggak ada lagi sakit kepala. Nah, sakit kepala paling pusing dikit. Nah, jadi apabila ada orang lapor ke Nabi sakit kepala, pasti Nabi bilang bekamlah kamu. Wala waja'an fi rijlaihi, tidak juga seseorang melapor akan sakit di kedua kakinya, kecuali Nabi bilang ikhdibhuma, innai. Nah, lumuri dengan innai olehmu akan yang kedua kaki. Nah, kaki sakit ketika dibawa berjalan, telapak kaki sakit, nyaki orang tua lah. Nah, itu obatnya beli inai, lumuri sebuah kaki dengan inai, semuanya dilumuri. Tapi kalau sakit karena main bola, itu tapak lek, nah, bisa pakai inai. Saya rasa itu saja. Di antara metode, ada orang dulu terkilir atau patah, kemudian kan dikasih daun baru diikat kan. Nah, itu kalau mau kasih inai, nah, ditumbuk daun inai, ditambal di situ baru diikat. Nah, sakit kaki juga, sakit kaki tumbuk daun inai,
Kemudian bungkus, ditaburkan dan plastik, bungkus balut ke kaki, ikat kemalaman. Oh, tidur malam nanti besok subuh dibuka. Tidur malam besok subuh dibuka. Sakit lutut, sakit kaki, yang namanya kaki kan mulai ujung jari sampai pangkal paha. Itu kalau sakit obatnya inai. Di mana? Di kaki, kakinya di telapak kaki dan punggung kaki. Bab fi maudi'il hijamah, bab tempat dibekam. Kalau kita bekam di mana-mana saja tempatnya. Hadis. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي وكثير بن عبيد قال حدثنا الوليد عن ابن ثوبان عن ابي كبشه العماري قال كثير انه حدث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتدم على هاماته وبين كتفيه وهو يقول من احرق من هذه الدماء فلا يضره ان لا يتداوى بشيء. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Kabasyah radhiyallahu an al-Ammari, qala katsir innahu haddatsahu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtajimu, berbekam ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hamatihi, di atas hamahnya Nabi. Hamah itu tengkorak kepala. Nanti di atas kepalanya Nabi SAW, bekam kepala. Nah, kata tukang bekam itu sejajar dengan daun telinga di tengah-tengah. Ini tarik ke atas. Nah, tengahnya. Itu tukangnya. Yang penting di kepala, dan di ubun-ubun. Wa baina katifaihi, dan di antara dua pundaknya Nabi, dua pundak tengah. Ada tulang di sini. Walaupun tidak keluar darah, tetap bekam di sana. Dua tempat tersebut, man ahraka min hadhid dima, siapa saja mengeluarkan dari ini dua tempat akan darah, fala yadurruhu, maka tidak mengapa akannya, alla yatadawa, bahwa dia tidak berobat, bi syai'in, dengan apapun, li syai'in, untuk apapun. Sakit gigi nggak perlu berobat, encok nggak perlu berobat, asam lambung nggak perlu berobat, apapun penyakitnya nggak perlu berobat. Tidak perlu dia berobat dengan apapun, apakah kimia, apakah herbal, apakah jamu dan sebagainya, untuk apapun, penyakit apapun. Yang penting bekam dua tempat, satu di kepala, yang kedua antara dua pundak. Hadis sahih. Nah, ini kalau ada dokter spesialis, profesor dalam segala bidang penyakit, ya bisa mengalahkan hadis ini. Nah, akan bisa mengalahkan hadis ini, karena ini pemberitahuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bekam di kepala. Hadis. Bila ada sana Muslim bin Ibrahim, kalau ada sana Dariyani bin Hazim, kalau ada sana Qatara, ada sana Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditambah salatan fi arda'ani wal kahila. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama, berbekam ya Nabi talatan, 3 kali. Nah, ini aturannya juga 3 kali satu tempat. Sekali cabut buang darah, sekali cabut buang darah, sekali cabut lagi, 3 kali. Dah dukun, dukun pengkam. Dah. Pengkam berapa kali? Aduh, enggak sesuai dengan sunnah. 3. Dah habis darah saya, ya tambah sekali lagi, walaupun tidak dipisau. Nah, di mana itu? Fil akhda'in, pada 2 akhda'in, huma arafa min jadil unuq. Nih, dain, akhda'in namanya, urat yang ada di leher kiri kanan. Tentukan di situ ada urat. Nah, di situ bekam akhda'in. Kemudian kahil. Kahil itu antara dua pundak tadi, di tengah. Kahil sama akhda'in. Kalau Muhammad ihtajamtu fazahaba aqli. Kata Muhammad, aku berbekam, hilanglah akal tuh. Sehingga adalah aku ditalkinkan Al-Fatihah dalam salatku. Ini hafal bekam ni. Fatihah lupa.
Sehingga ketika ada salat, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sampai Al-Fatihah lupa. Wa kana ihtajama ala hamati, adalah beliau berbekam di atas kepalanya. Artinya salah tempat, salah daripada Imam Abdul Ma'bud atau Al-Maudi, salah tempat dia, atau salah sakit. Kalau al-ihtimal isum falahu Ma'mar bi'isum. Jadi Imam Ma'mar ini salah tempat bekam, prediksi pertama. Yang kedua salah metode. Itu bahayanya kalau bekam. Saya rasa banyak hafalan itu lupa gara-gara salah bekam. Mutamimah hilang apa? Mana tersedak alat bekam. Jadi perlu bekamnya orang-orang profesional. Nggak bisa sama orang uji coba. Harus betul-betul manut dengan apa yang dikatakan oleh Nabi. Sini boleh Pak? Boleh kayaknya. Ya cobalah cek di situ. Akhirnya nggak bisa berjalan dong. Di persendian di bekam. Ini jarak sini Pak, boleh bekam? Kok boleh? Bekam situ. Jadi salah itu atau akibat. Seperti kemarin di Solo, salah kita hilang burung anak. Ada juga cabut gigi di Medan ya, utamakan. Jadi harus profesional, bukan asal-asalan. Berobat gak bisa asal-asalan. Kalau masih belajar, bekam di punggung saja dan coba-coba wilayah kepala, nanti hilang mutamimahnya, hilang 30 juz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.